Ya, kita jumpa lagi. Semoga hari ini Anda tetap dalam keadaan sehat, dijauhkan dari virus yang sedang mengancam negara ini. Saya berharap kita semua tetap mematuhi aturan-aturan pemerintah, tetap pakai masker, jaga jarak, dan seringlah cuci tangan. Kali ini kita akan berbicara tentang sisi lain dari pertobatan Saulus. Jadi saya tertarik untuk membaca kisah pertobatan Saulus ini seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai sekian. Uh, di Dikisahkan bahwa memang Saulus itu adalah seorang yang sangat kejam, seorang yang suka mengadu domba, seseorang yang ditugaskan untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kemudian dilaporkan kepada majelis-majelis Yahudi untuk di apa namanya untuk diadukan, untuk dipenjara, bahkan diancam, bahkan sampai dibunuh. Jadi Saulus adalah seorang yang sangat kejam. Kemudian dalam sebuah perencanaannya untuk menganiaya, menangkap orang di Damsik, dalam perjalanannya itu, bagaimana hati seorang Paulus yang dipenuhi oleh rasa kebencian, rasa ingin mengancam orang, ingin membunuh orang. Kemudian dia merencanakan sesuatu yang mungkin jauh, kalau kuasa Tuhan tidak mengubah dia, mungkin sesuatu yang dahsyat terjadi di Damsik. Nah, ceritanya bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 9 bab 9 ayat 1 sampai uh, sampai sekian, bahwa ketika ia sampai ke dekat kota Damsik dengan sebuah misi untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dengan misi untuk menganiaya mereka, tiba-tiba muncullah cahaya yang mengelilingi dia di tempat itu. Kemudian seketika ia rebah dan tidak bisa melihat apa-apa. Dia rebah dan jatuh ke tanah. Kemudian terdengarlah suara yang datang dari langit, dari cahaya itu, dan berkata, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menyahut, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dia bertanya, "Apakah engkau Tuhan?" Lalu suara itu lagi berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Jadi sampai di sini dia sudah mulai diubah oleh Yesus, sudah mulai diubah oleh Tuhan, karena diperintahkan bahwa bangunlah dan pergilah, kamu akan melakukan sesuatu yang aku perintahkan. Jadi di sini bahwa bagaimana menggambarkan Yesus, dikisahkan bahwa Saulus ini adalah seorang yang punya kebencian terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi yang ingin saya gali adalah bagaimana Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Jadi setiap nafas kehidupan kita, hari-hari kita, detik demi detik kita tidak luput dari perhatian Tuhan. Ini yang rahasia yang menurut saya luar biasa dari kisah pertobatan Saulus ini. Memang banyak yang berbicara tentang masa lalu Saulus yang dipakai Tuhan, masa lalu Saulus yang tidak dipandang kemudian dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Tapi di sini saya ingin menggali lebih jauh lagi rahasia yang tersembunyi, sisi lain pertobatan Saulus ini, bahwa pertobatan Saulus menunjukkan bahwa Tuhan dengan kuasanya mampu melihat segala tindakan sikap kita terhadap siapapun di muka bumi ini. Bahkan saat kita sedang berbicara pun Tuhan mengetahui itu. Kemudian Tuhan menyaksikan bagaimana pergulatan-pergulatan hidup manusia, baik yang dianiaya, yang miskin, disiksa orang, dihancurkan. Tuhan melihat itu. Tuhan melihat semuanya itu. Jadi kisah pertobatan Saulus mau menggambarkan bahwa Yesus, Tuhan itu selalu hadir dalam setiap sendi kehidupan kita. Kita tidak pernah luput dari pandangan, dari pantauan Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi Saulus, mengapa Yesus mengatakan bahwa
mengapa engkau menganiaya aku? Artinya bahwa Yesus tahu seluk siapa Saulus itu. Yesus tahu sudah berapa banyak korban yang menjadi korban dari kebencian Saulus ini. Dan itu yang mau ditunjukkan bahwa kita yang dengan kesendirian kita menganggap bahwa Tuhan itu jauh. Ini membuktikan bahwa kisah pertobatan Saulus mau membuktikan bahwa Tuhan selalu ada di antara kita. Tuhan selalu ada di sekitar kita. Apapun pergulatan hidup kita. Hanya karena ketidakpercayaan kita yang kurang, mungkin kita kurang iman sehingga kita merasakan bahwa Tuhan itu jauh. Di kisah ini mau menunjukkan bahwa Tuhan ada dan tetap melindungi kita dengan segala penderitaan yang kita alami. Tinggal bagaimana kita bereaksi dengan apakah kita mau memanggil Tuhan atau tidak. Itu soal pribadi. Tetapi kuasa Tuhan selalu menaungi kita. Di kisah Paulus ini mau menunjukkan bahwa Tuhan hadir. Bagaimana Tuhan mengenal nama Saulus ini. Dan tentu saja juga Yesus tahu sudah berapa banyak korban daripada Saulus ini. Jadi Yesus mau menunjukkan bahwa mau menegaskan kepada Saulus bahwa apa yang kamu lakukan kepada murid-muridku, kepada anak-anakku yang kukasihi, aku melihat semuanya itu. Dan saat ini kuasa Tuhan merubah Saulus yang dulunya sebagai yang dipenuhi oleh kebencian, kemudian diubah Tuhan dipakai untuk memberitakan kabar sukacita. Jadi sesuatu hal yang orang bilang karena orang tidak percaya, dan bahkan para murid pun tidak percaya dengan pertobatan Saulus ini, sehingga mereka masih meragukan kepercayaan Paulus ini. Jadi inilah sisi lain di balik pertobatan Saulus, menunjukkan bahwa Tuhan selalu ada di samping kita. Tuhan selalu ada di sekitar kita. Apapun yang pergulatan hidup yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan selalu melihat kita. Tuhan mendengar kita. Hanya karena cara kita untuk menanggapi kebaikan Tuhan itulah persoalan pribadi kita. Tapi sesekali saja Anda memanggil namanya di setiap pergulatan hidup Anda, Tuhan mendengarkan itu. Jadi bagaimana Yesus tahu siapa Saulus ini yang membuat saya merasa, wah, ini luar biasa ini. Jadi Saulus, apa yang dialami oleh jemaat perdana kala itu semua dilindungi oleh Tuhan, dilihat oleh kuasa Tuhan, sehingga dia merubah Saulus ini menjadi orang yang menjadi saksi daripada kabar sukacita yang dikabarkan oleh Yesus itu. Dan akhirnya pun Saulus menjadi orang kudus. Paulus menjadi seorang pengajar yang luar biasa, pengajar iman yang luar biasa, dan itu namanya dimuat dalam kitab suci. Jadi bagi Anda dan saya yang selama ini merasa jauh dari Tuhan, kisah Paulus ini membuat kita merasa bahwa terima kasih Tuhan, Engkau tidak jauh dari saya. Jadi apapun yang kita alami, Tuhan tahu, Tuhan melihat itu. Percayalah. Tutup mata Anda, kemudian rasakan bagaimana kehadiran Tuhan, dan berbicaralah kepada Dia yang sangat dekat dengan kita, yang mungkin karena mata kita tidak bisa melihat Dia, tapi cobalah dengan mata batin kita merasakan kehadiran Dia yang maha kuasa itu dalam nama Yesus Kristus. Dan percayalah bahwa Yesus ada di hadapan kita. Yesus selalu menaungi kita. Yesus selalu mendampingi kita di setiap pergulatan hidup kita. Panggillah Dia, berbicaralah dengan Dia. Dia sahabatmu. Sampai jumpa.